Selamat datang di pengajaran fotografi bersama saya, Leonardo Wisnu dan Arna Jiguna. Ya, sekarang kita akan membahas apa nih Pak dari fotografi? menyambung dari pelajaran kita yang sebelumnya mengenai pengenalan bodi kamera. Sekarang kita melangkah kepada hal yang lebih praktis, yaitu pengenalan mengenai rana atau speed. Oke, berarti kita mau jelasin lebih praktis gitu Pak, yang dari speed gitu. Ya, kita udah langsung nanti membuat karya dari kreativitas yang timbul dari penggunaan speed atau rana ini. Oke. Memahami kecepatan rana atau speed itu sangat penting dalam fotografi karena itu yang menentukan jumlah banyaknya cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kita. Apa yang kita lakukan pada settingan rana itu akan langsung berefek langsung kepada gambar. Kita akan bisa lihat nanti di prakteknya ya bahwa kecepatan-kecepatan yang kita sebut dengan kecepatan lambat, kecepatan sedang maupun cepat itu memberi bentuk gambar atau hasil karya yang bisa berbeda-beda. Oke, untuk lebih memahami mengenai rana ya, atau kecepatan atau speed ini dalam latihan praktek kali ini kami dibantu dengan Mbak Vero. Nah, oke, siapkan kamera kalian dan set kamera kalian pada TV atau S. Oke, kalian bisa lihat ketika kecepatan itu lambat, maka gambar yang dihasilkan saat objek bergerak itu agak sedikit tidak jelas, buram atau blur. Dan kita juga bisa lihat hasilnya ketika kecepatan kita naikkan menjadi lebih cepat, ya. Di kecepatan sedang, maka gambarnya akan tampak seperti ini ketika objek bergerak. Dan ketika kita menaikkan kecepatan semakin tinggi, maka objek pun terlihat akan semakin jelas meskipun dia bergerak. Ya, perhatikan baik-baik gambar ini. Demikian pula yang terjadi seandainya objek diam dan kamera yang bergerak pada kecepatan lambat, kalian juga bisa lihat apa yang terjadi. Demikian pula bila kita lakukan pada kecepatan yang sedang atau menengah. Selanjutnya pada kecepatan rana yang tinggi, kita juga bisa lihat bahwa hasilnya ya, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kecepatan itu menentukan seberapa sensitifnya dia terhadap gerakan, baik itu gerakan objek maupun gerakan kamera kita. Sampai sini kalian harus memperhatikan betul kecepatan dan efek atau dampak yang dihasilkan dari penggunaan kecepatan yang kita pilih. Agar kalian lebih mudah memahami, maka saya akan memberi tugas buat kalian, yaitu cobalah ya, praktek dengan objek yang bergerak. Kalian bisa minta tolong saudara kalian, orang tua kalian, pacar atau siapapun untuk jadi objeknya, ya. Atau kalau misalnya kalian malu untuk jadi model, bisa pakai apapun benda yang bergerak, apakah itu mobil-mobilan gitu atau daun atau apapun benda yang bergerak. Lalu kalian coba dengan apa yang disebut kecepatan rana atau speed rendah, menengah, dan tinggi. Setelah itu kalian bisa juga praktekkan ya berikutnya, cari objek yang diam. Ini lebih mudah tentu saja. Lalu kamera kalian yang bergerak, apakah itu bergerak kanan kiri seperti ini ya, kanan kiri atau atas bawah, yang bebas ya. Juga sama, gunakan kecepatan yang lambat, sedang, dan tinggi. Setelah itu kalian review hasilnya, kemudian kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri. Sementara sampai di sini dulu mengenai rana. Jangan lupa ngerjain tugasnya. Dan saya Leonardo Wisnu serta Veronica Windy dan Arna Jiguna. sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.